Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ilham Fajri. Di video ini kita akan membahas mengenai pengendalian aktivitas fungsi terkait dengan pembelian. Jika kita melihat dari operasional hotel ataupun restoran, itu ada 7 aktivitas yang harus kita kendalikan sebetulnya. Bukan hanya purchasing, tapi ada receiving, storing, issuing, portioning, service, sampai ke accountingnya. Nah, karena durasi kita nggak banyak, kita hanya lebih fokus dulu ke purchasing-nya dulu saja. Nah, apa saja yang akan kita pelajari di video ini atau kompetensi apa saja yang akan kita capai dalam pembelajaran di video ini? Pertama, kita akan mencoba mengidentifikasi atau mengetahui peran fungsi dari seorang purchasing. Nah, yang kedua, kita juga akan mencoba mencari tujuan dari seorang purchasing atau pembelian. Kemudian yang ketiganya, kita akan mencoba mengidentifikasi jenis bahan apa saja yang biasa dibeli oleh orang purchasing. Yang keempatnya, bagaimana caranya kita akan melakukan penawaran terbuka terhadap supplier. Nah, 4 inilah yang akan kita bahas di video kali ini. Mulai dari peran fungsi seorang purchasing. Dia mencari rekanan pemasok atau mencari supplier bahan baku. Jadi yang mencari supplier bahan baku yang cocok untuk industri tempat dia bekerja atau restoran atau hotel tempat dia bekerja, yaitu oleh orang purchasing. Dia mencari mana yang cocok, yang sesuai dengan standar perusahaannya, baru nanti dia laporkan kepada manajemen. Kemudian yang keduanya, dia baru melakukan transaksi pembelian. Setelah mendapatkan supplier yang cocok untuk perusahaan dia, barulah dilakukan yang namanya transaksi pembelian. Nah, yang ketiganya, memantau transaksi pembelian. Nah, saat melakukan transaksi pembelian, seorang purchasing pasti menyiapkan dulu apa yang namanya purchase order. Nah, purchase order ini fungsinya buat apa? Supaya kita bisa memantau transaksi pembelian kita, baik itu meliputi dari bahan bakunya, kemudian jumlah, serta harga yang telah disepakati bersama dengan supplier. Kemudian yang keempat, memantau setiap perkembangan harga bahan atau barang secara berkala. Perkembangan harga yang sudah kita buat dengan supplier itu nggak asal kita buat saja, tapi harus selalu kita pantau juga harga pasaran luarnya seperti apa. Karena harga di pasar itu terkadang suka berubah-ubah, jadi kita harus selalu memantau perkembangannya seperti apa. Nah, nantinya akan disesuaikan dengan supplier kita. Nah, kemudian yang kelima itu kita mengevaluasi kinerja setiap rekanan supplier secara berkala. Nah, mengevaluasinya di sini ini kembali lagi kepada nomor 3, yaitu memantau transaksi pembelian. Saat kita memantau transaksi pembelian meliputi harga, produk, untuk produk sama jumlah, itu semuanya kita evaluasi apakah selalu sesuai atau tidak. Nah, jika selalu banyak ketidaksesuaian, nah di sini perlu kita evaluasi apakah kita tetap terus menggunakan supplier tersebut atau kita mengganti dengan supplier yang baru. Kemudian kita masuk ke tujuannya dilakukan pengendalian fungsi pembelian. Nah, di sini tujuannya apa? Mengantisipasi jika terjadi gejolak di pasar, baik itu harga ataupun ketersediaan bahan baku. Nah, jadi perlunya pengendalian dari pembelian yaitu supaya kita bisa mengantisipasi jika ada gejolak harga di pasar, karena harga yang tadi seperti kita bahas, bahwa harga di pasar itu terkadang selalu berubah-ubah ya, bisa jadi naik ataupun turun. Nah, ini bisa kita antisipasi kalau kita sudah memantau perkembangan harga di pasar. Nah, kemudian jika kita mengendalikan pembelian juga, di sini kita bisa mengontrol persediaan yang cukup untuk hotel ataupun restoran dalam memproduksi makanan. Dengan ini juga nanti kita akan belajar mengenai metode pembelian yang tepat, bagaimana
hotel tersebut bisa memiliki persediaan yang cukup, nggak kurang, juga nggak lebih. Kemudian fungsi pembelian juga mendukung agar kegiatan produksi secara umum berjalan dengan lancar dengan adanya pengendalian tadi, sehingga kegiatan produksi sebuah dapur ya, baik itu hotel ataupun restoran, itu bisa berjalan dengan lancar. Nah, adapun untuk jenis bahan yang biasa dibeli oleh seorang purkes itu ada dua jenis, yaitu ada barang perishable, ada barang grocery. Perishable itu apa? Yaitu bahan makanan yang segar dan mudah rusak. Jadi bisa kita katakan adalah barang-barang yang tidak bertahan lama. Misalkan apa? Kayak sayur, buah, ikan ataupun lain. Nah, yang jenis kedua tadi groceries, yaitu bahan makanan yang lebih tahan lama disimpan. Nah, contohnya seperti apa? Kayak kopi, gula, makanan dalam kaleng ataupun lainnya. Nah, kalau kita bandingkan seperti tadi ada sayur, buah, ikan, ini kan kalau sayur, buah, ikan ini bisa paling lama bertahan seminggu ya jika kita taruh di dalam kulkas. Berbeda lagi dengan grocery, dimana kayak kopi, gula, makanan atau di makanan dalam kaleng, ini bisa kita simpan lebih dari 1 minggu. Nah, ini perbedaan jenis bahan yang nanti biasanya dibeli oleh purchasing. Nah, yang terakhir, seorang purchase itu juga melakukan penawaran harga. Nah, penawaran harga ini seperti apa? Tadi tugas pertama seorang purchase itu adalah mencari supplier. Nah, mencarinya ini nggak cukup satu, tapi kita mencoba minimal 3 supplier. Kenapa kita mencoba mencari 3 supplier? Yang pertama, kita nantinya bisa membandingkan harga yang ditawarkan oleh supplier. Mana harga yang cocok untuk perusahaan kita, mana juga nanti jenis mutu bahan baku yang sesuai dengan perusahaan kita. Jadi kalau ada penawaran dari 3 supplier, kita bisa memilih mana yang cocok dengan kita. Nah, selain itu juga kita bisa menjadikan adanya cadangan. Nah, saat ada satu supplier yang biasa kita gunakan itu tidak ada yang kita butuhkan, kita bisa langsung mengambilnya ke supplier lainnya. Nah, di sini saya sudah ada contoh tabel di mana ada beberapa bahan yang biasa dibeli oleh purchase. Nah, di sini juga ada 3 kategori supplier. Ada supplier A, ada supplier B, ada supplier C. Nah, pertama saya akan mensimulasikan yang pembahasan pertama saya tadi, di mana perlunya ada 3 supplier. Nah, tadi perlunya 3 supplier ini kita supaya bisa membandingkan harga. Nah, misalkan di sini supplier A untuk ayam broiler, di sini dia menawarkan 12.000, B 12.500, C 12.500. Nah, pastinya setelah kita mendapatkan harga dari ketiga supplier ini, pasti kita bisa memilih yang sesuai dengan kita. Pastinya kan perusahaan selalu ingin yang harganya murah. Nah, kita pilihlah supplier A. Tapi di sini nanti ada penawaran lagi di B itu bahwa mutu produknya itu lebih bagus dibandingkan dengan yang A. Nah, di sini kita boleh berpikir ulang lagi untuk memilih mau supplier yang mana, mau supplier A atau supplier B. Jika kita mengambil supplier B, ya berarti harga yang kita ambil berarti 12.500. Dengan adanya perbandingan harga ini, kita juga bisa melakukan penawaran terhadap supplier. Kita sudah dapat harga dari A segini loh, dari B 12.500. Nah, dengan adanya penawaran dari A segini, kita bisa menawar ke B, bisa nggak harganya bisa diturunkan lagi sesuai dengan supplier A, misalkan seperti itu. Oke, nah seorang purchasing sebelum membeli barang ke supplier atau sebelum memesan barang ke supplier, dia harus menunggu dulu atau dia harus berdasarkan form request yang diberikan oleh bagian gudang. Jadi biasanya barang-barang tersebut yang dibelikan masuk ke gudang. Nah, gudang ini nanti yang melihat kebutuhan apa saja yang perlu disiapkan untuk restoran atau hotel tersebut. Nah,
Saat gudang ini menginventori kebutuhan apa saja yang dibutuhkan, saat ada yang ingin diperlukan, bagian gudang ini dia membuat apa yang namanya form request kepada bagian purchasing. Form request ini apa? Form request ini adalah barang-barang yang diperlukan untuk disiapkan gudang ya, atau yang akan dibutuhkan oleh perusahaan ataupun restoran. Nah, umumnya biasanya berbentuk seperti ini. Ada tujuannya kepada siapa, nanti di situ ada tanggal diterimanya sama tanggal tanannya. Nah, adapun untuk kolomnya ya pastinya ada keterangan dari nama barang yang dibutuhkan, unitnya apa, sama harganya yang sudah disepakati dengan supplier. Nah, di sini nanti ada jumlah yang dimiliki sama jumlah yang dibeli. Nah, perbedaannya apa? Di sini jumlah yang dimiliki adalah sisa yang terdapat di gudang. Jadi di gudang ini ada sisa berapa lagi nih untuk bahan-bahan baku berikut ini. Nah, yang dibutuhkannya berapa yang harus dibeli oleh seorang purchasing. Nah, ini dibuat dulu, kemudian dijumlah harganya sehingga ditemukanlah jumlah barang dan jumlah nanti harga yang perlu kita keluarkan dalam pembelian. Nah, kita nanti akan menghitung juga bagaimana nih seorang storing dia mengetahui berapa sih harus yang dibeli. Ini nanti kita akan belajar mengenai metode pembelian. Nah, itu di next ya. Nah, setelah form request dibuat, diberikan kepada purchasing. Nah, nanti seorang purchasing ini dia membuat apa yang namanya purchase order. Nah, ini beda lagi ya. Purchase order ini yang nanti akan diberikan kepada supplier. Isinya hampir sama, tapi hanya perbedaannya di sini ada langsung ke jumlah unit sama jenis barang, langsung harga per unit sama jumlah harganya. Jadi nggak ada atau tidak mencantumkan berapa yang sisa tersedia di gudang. Nah, purchase order ini diberikan kepada supplier untuk supplier menyiapkan apa yang kita minta ini. Nah, nantinya purchase order ini biasanya dibuat dua ya. Ada untuk supplier, ada juga purchasing menyimpan. Jadi saat supplier datang sudah mengirimkan barangnya, bagian penerimaan nanti mengecek apakah barang yang sudah datang itu sesuai dengan purchase order atau tidak. Oke, baik. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih untuk menonton video ini sampai selesai ya. Jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.